Dan pemirsa, untuk membahas hal ini lebih dalam, kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI fraksi Golkar, yakni sudah ada Bang Dev Laksono dan juga pengamat militer Isas Khairul Fahmi. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Selamat malam, apa kabarnya Mbak Khairul, sehat? Malam Mas Dev. Baik, terima kasih sebelumnya Bapak-Bapak sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Saya ingin ke Bang Dev terlebih dahulu. Bang Dev, ini bisa dipastikan bahwa dari dui fungsi TNI, apakah betul tidak akan terjadi? Karena kita tahu RUU TNI ini menuai pro dan juga kontra di kalangan masyarakat, terutama adanya pasal-pasal yang dianggap berpotensi tadi menghidupkan dui fungsi itu sendiri. Apakah ini tidak akan terjadi? Apa kemudian jaminannya Bang Dev? Ya, saya rasa sudah sangat jelas ya, kan dibatasi jumlah kementerian di mana TNI itu dapat ditempatkan, itu hanya 15 pos, dan memang pos-pos itu membutuhkan posisi peran TNI baik untuk mengkoordinasi, untuk melaksanakan tugas, untuk melaksanakan fungsinya, bukan hanya untuk sekedar menempatkan ataupun juga membuat peran TNI aktif di dalam kehidupan sipil, tidak ada. Dan juga Panglima TNI juga sudah dengan tegas mengatakan bahwa bila mana ada prajurit TNI, khususnya perwira tinggi yang ingin terlibat di dalam jabatan-jabatan publik, jabatan sipil, harus mengundurkan diri dari kedinasan atau alih status lah. Nah, dan ini yang lebih diutamakan di sini kan adalah pertama adalah perluasan hanya 15 kementerian atau 15 KL, terus juga hanya perpanjangan usia masa dinas. Dan ya, tidak ada lagi yang lebih luas lagi dari itu. Jadi kekhawatiran akan muncul kembali dui fungsi ABRI yang ditakutkan di era Orde Baru tidak akan timbul, apalagi di era demokrasi terbuka hari ini, di mana media massa, terus juga masyarakat sipil, LSM itu dapat dengan secara terbuka mengkritisi bila di mana dilihat dirasa pemerintah ataupun TNI melewati garis batasnya dan terlalu mencampuri atau memasuki kehidupan sipil gitu. Jadi hal yang dikhawatirkan di lalu itu sepertinya tidak akan terjadi di hari ini. Gitu. Iya, tapi hal ini sebetulnya dikhawatirkan oleh masyarakat sipil juga untuk kemudian terjadi ataupun mengaburkan dari supremasi sipil itu sendiri begitu ya. Dan mengingat pihak juga mempertanyakan dari urgensitas dari revisi ini Bang Dev, mengingat UU TNI yang saat ini ada dinilai memang sudah cukup relevan begitu dalam mengatur peran dan juga fungsi TNI saat ini di era demokrasi kita sekarang. Menurut Anda apa kemudian urgensitas dari revisi UU TNI ini Bang Dev? Ya gini, ya beberapa hal yang kita lihat ya dari beberapa pasal yang akan dirubah itu, yang pertama ya pasal penempatan TNI. Dulu itu kan hanya ada 10 kementerian. Nah, nama institusinya saja sudah berubah. Kayak misalnya dulu kan Lembaga Sandi Negara, sekarang menjadi Badan Sandi dan Cyber Negara. Karena apa? Karena fungsi keamanan, kedaulatan tidak hanya di Sandi, akan tapi juga pertempuran di dunia cyber juga terus berlanjut. Terus juga ekspektasi hidup manusia di Indonesia hari ini sudah jauh lebih baik, sehingga pensiun di usia 58 itu adalah masih tinggi produktivitasnya seorang prajurit itu, dan masih sering dibutuhkan. Jadi beberapa kali ketika presiden itu sangat nyaman dengan perwira yang menempatkan posisi di dalam baik Panglima TNI kah ataupun di dalam struktural TNI, akan tapi karena usia harus ada pergantian. Ya memang ini adalah pilihan politik, akan tapi ini adalah suatu kebutuhan juga, kebutuhan real, di mana seorang prajurit itu harus tetap mengabdi sampai dengan tugasnya itu benar-benar rampung. Oke, artinya Bang Dev, apakah karena memang ada perubahan dari jumlah kementerian ini kemudian dinilai memang dari revisi UU TNI ini semakin mendesak, begitu Bang Dev? Ya, ini bukan hanya jumlah kebutuhan dari jumlah kementerian ya, bukan hanya kebutuhan dari jumlah kementerian, akan tapi lebih kepada kebutuhan masyarakat secara umum.
Kita adalah bangsa yang sangat besar, kita memiliki hampir 300 juta penduduk, puluhan ribu pulau, ada 38 provinsi, 500 lebih kabupaten kota. Nah, ini membutuhkan bukan hanya skill manajemen tertentu, akan tapi fungsi-fungsi komando yang ditanamkan di prajurit TNI untuk memastikan program-program ke depannya untuk menuju Indonesia Emas benar-benar tercapai. Oke, saya ingin ke Mas Khairul. Mas Khairul Fahmi, kalau Anda mencermati dan juga menyimak tadi pernyataan dari Bang Dev, begitu RUU TNI ini yang memang yang sudah dibahas di DPR, ini kita tahu bahwa di kalangan masyarakat menimbulkan pro dan juga kontra, terutama dengan pasal-pasal yang dinilai kontroversial oleh sebagian kalangan, begitu ya. Menurut Anda, apakah Anda melihat ini revisi memang diperlukan, mendesak, atau justru malah cukup beresiko begitu terhadap keseimbangan antara militer dan juga sipil di Indonesia? Mas Fahmi, seperti apa? Iya, revisi Undang-Undang TNI, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI ini yang sedang digodok ini, ya memang memunculkan perdebatan. Satu sisi revisi ini dinilai langkah adaptif ya untuk menyesuaikan peran dan tugas TNI dengan tantangan keamanan, tantangan geopolitik yang semakin kompleks gitu ya. Di sisi lain ada kekhawatiran juga bahwa perubahan ini bisa membuka jalan bagi kembalinya apa yang dikhawatirkan oleh sebagian masyarakat, yaitu difungsi TNI sebagaimana terjadi di masa lalu ketika militer punya peran dominan dalam penyelenggaraan negara gitu ya. Nah, tapi yang perlu dipahami adalah bahwa sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, 20 tahun yang lalu, lanskap keamanan, lanskap pertahanan nasional kita ini mengalami perubahan yang cukup besar ya, sudah 20 tahun gitu. Nah, kalau sebelumnya fokus utama TNI ini menjaga kedaulatan negara dari ancaman militer konvensional, sekarang ancaman yang dihadapi ini sudah lebih luas, lebih kompleks ya, yang kemudian menuntut postur yang lebih fleksibel, lebih adaptif, lebih modern gitu ya. Termasuk juga dalam konteks menghadapi ancaman-ancaman yang seringkali mengabulkan batas antara aspek militer dan non militer, antara kombatan dan non kombatan gitu ya, yang kemudian perlu disikapi dan direspon dengan salah satunya adalah perubahan undang-undang. Artinya juga tentu akan ada perubahan doktrin segala macam ya, yang sebagai pengembangannya. Tapi saya kira kalau terkait dengan difungsi tadi ya, yang perlu dipahami adalah konteksnya saat ini kan sekarang berbeda dengan era Orde Baru ya. Ada banyak faktor yang bisa membedakan antara masa sekarang dengan masa Orde Baru. Misalnya sekarang demokrasi kita ya sudah lebih kuat ya, mekanisme check and balance lebih ketat, pengawasan DPR berjalan, media, masyarakat sipil juga. Kemudian TNI sekarang secara struktur organisasi berada di bawah kontrol sipil. Nah, ini kan prinsip utama ya dalam negara demokrasi, di mana ada supremasi sipil terhadap atas militer gitu ya. Dan revisi ini juga memastikan bahwa TNI saya kira tetap berada dalam koridor profesionalisme dan tidak melampaui batasan gitu ya. Kalau kita lihat perkembangan dinamika dari proses revisi ini kan terlihat bahwa ada kehati-hatian di situ ya. Ada batasan yang jelas, misalnya terkait dengan revisi pasal 47, batasannya diperjelas bahwa ini adalah mengakomodasi perubahan nomenklatur kementerian atau lembaga, mengakomodasi kementerian dan lembaga baru yang sebelumnya pada saat Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 ini terbentuk itu kementerian dan lembaga itu belum ada gitu ya. Dan beberapa ya unit kerja dalam lembaga yang memang tugas dan kewenangannya beririsan berkaitan dengan tugas dan fungsi TNI gitu. Jadi saya kira revisi ini justru dan perkembangannya ya bertujuan justru memperjelas gitu ya
bukan memperluas kekuasaan gitu. Oke, jadi Ya saya kira itu yang Pak. Iya, jadi perlu ada penyesuaian, perlu ada tindakan adaptif begitu di sini terhadap revisi undang-undang, dan memang artinya terbantahkan jika memang adanya revisi undang-undang TNI ini bagian ataupun bentuk ataupun potensi untuk melemahkan dari supremasi sipil begitu, ini terbantahkan begitu ya yang Anda lihat? Iya, sejauh ini belum nampak bahwa proses revisi ini kemudian mengarah pada apa yang dikhawatirkan ya, sebagian masyarakat terkait dengan dui fungsi ini ya. Saya kira belum mengarah ke situ. Ini lebih ke kalau saya melihat justru tantangan dari proses revisi ini adalah bagaimana mengkomunikasikan ya hal-hal yang dibahas, didiskusikan dalam agenda revisi ini supaya publik bisa memahami dengan jelas dan bisa menepis kekhawatiran terkait dengan persepsi perluasan penempatan prajurit TNI dalam jabatan-jabatan sipil misalnya, dan juga terkait dengan dui fungsi yang lebih luas gitu ya. Oke. Sebelum kita masuk pada kriteria dari anggota TNI, Bang Dev, saya ingin mengetahui juga terkait dengan perkembangan proses dari pembahasan RUU TNI ini. Ini kan memang sudah masuk dalam prolegnas begitu ya. Ini sedang dibahas di Komisi 1 DPR, publik tapi masih minim informasi sepertinya mengenai tahapan terbaru dalam proses pembahasannya. Saat ini sudah sampai tahapan apa di prolegnas? Apakah ada target waktu tertentu untuk kemudian menyelesaikan dari RUU TNI ini, Bang Dev? Ya, kita tidak ingin bertele-tele, kita ingin menyelesaikan secepat mungkin. Kenapa? Karena semua undang-undang itu adalah kebutuhan negara, kebutuhan masyarakat untuk melaksanakan kehidupannya. Jadi kapan kita akan selesaikan, kita kira targetkan sesegera mungkin. Itu yang dapat saya sampaikan saat ini, karena kan baru diserahkan BIM-nya kemarin. Lalu baru nanti kan sebelumnya kita sudah melakukan rapat dengar pendapat dengan banyak pakar, banyak ahli dari pabrik, terus dari masyarakat sipil, dan kita menerima masukan-masukan untuk menjadi bahan penguatan ketika kita membahas pasal demi pasal. Ya, ini kan pastinya tentu yang tadi Anda sampaikan penyusunannya sudah melibatkan berbagai perspektif begitu ya, baik dari TNI sendiri, mungkin akademisi, organisasi masyarakat sipil maupun pakar hukum dan juga pertahanan. Bang Dev, sejauh ini pertimbangannya kemudian ataupun rekomendasi yang diterima kepada Komisi 1 seperti apa, Bang Dev? Rekomendasi berbagai macam, tapi kita akan sesuaikan dengan BIM yang kita terima ya, bahwa BIM-nya itu dengan masukan itu selaras. Jadi kan bila mana masukan-masukan kekhawatiran yang kayak yang tadi disampaikan, kekhawatiran tentang kembalinya di fungsi TNI segala macam, itu kan tidak ada ya, karena di dalam BIM itu tidak, itu kan hanya membahas soal penambahan 5 kementerian, ya 5 KL dan usia. Itu saja yang ditakut-takutkan masyarakat, bahwa munculnya fungsi TNI lalu semakin kuatnya peran militer di dalam kehidupan sipil itu tidak tampak dalam BIM. Jadi masukan tetap kita terima, tapi akan kita gunakan ketika ada pasal yang membutuhkan masukan tersebut. Nah, jadi nanti untuk kriteria begitu dari anggota TNI yang akan menjabat di sipil, bagaimana dan kemudian bagaimana untuk mengukur kemampuannya, Bang Dev? Ya, gini kan, kalau di dalam TNI, dalam proses jenjang karir itu ketika mencapai suatu pangkat ya, apakah itu mulai dari pangkat perwira menengah atau dengan perwira tinggi, itu kan ada proses pendidikannya, proses pengkaderannya, proses penempatannya. Nah, ini semua akan menjadi tolak ukur ketika menempatkan personil di dalam kementerian KL yang tertera. Jadi dan itu sudah melalui proses wanjakti ya, seperti kalau di dalam sipil kan ada TPA, tipe nilai akhir. Nah, kalau di TNI itu kan ada wanjakti, Dewan Jabatan
dan itulah yang menentukan dan mempelajari backgroundnya dan posisi seorang individu sebelum ditempatkan di posisi tersebut. Oke, nah kalau dari parlemen sendiri sebetulnya saat ini pasal apa Bang Dep yang tengah menjadi sorotan begitu? Ya, pasal yang tadi yang seperti mention itu kan yang paling cukup ramai itu ya hanya masalah faktor umur. Faktor umur itu kan disesuaikan juga dengan ekspektasi hidup masyarakat Indonesia terus meningkat dan juga tuntutan juga semakin meninggi dan juga usia produktifnya juga semakin panjang. Jadi jangan ketika justru sedang matang-matangnya itu langsung digeser, padahal seorang personil tersebut masih bisa mengakil lebih jauh untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, jadi kalau dari pasal-pasal yang tadi memang menjadi sorotan juga di parlemen untuk kemudian bagaimana dari Komisi 1 ini juga merespon dari kritik dari berbagai pihak begitu ya terkait dengan yang menilai bahwa revisi UU TNI ini justru dapat melemahkan prinsip-prinsip dari demokrasi ataupun melemahkan supremasi sipil begitu. Apakah ada kemungkinan dari pasal-pasal kontroversial ini kemudian akan direvisi kembali atau bahkan dihapus atau seperti apa Bang Dev responnya? Yang tadi saya bilang saya tidak melihat bahwa pasal-pasal yang diajukan itu akan melemahkan supremasi hukum, supremasi sipil. Supremasi hukum dan supremasi sipil akan tetap ada, bahkan akan semakin lebih kuat. Kenapa? Karena ini dengan penambahan posisi peran TNI seperti di Mahkamah Agung dan di Kejaksaan Agung, itu adalah tugasnya untuk bisa melakukan penegakan hukum dan juga bisa melakukan penuntutan kepada personel TNI yang dimana melakukan pelanggaran pidana yang ada juga kasus hukum, bisa mempercepat prosesnya. Nah, akan tapi semua itu kan tunduk kepada supremasi sipil dan supremasi hukum. Nah, justru karena kita adalah negara hukum. Jadi hal inilah yang akan menjadi paduan dan juga panutan buat kita dalam melaksanakan kehidupan kita di Indonesia. Oke, baik, artinya pasal-pasal kontroversi yang memang ini menjadi sorotan ataupun kritik dari banyak pihak ini tetap akan dilanjutkan. Saya ingin ke Mas Fahmi terkait dengan mekanisme kemudian dari peradilan bagi TNI begitu ya, karena perubahan dalam mekanisme peradilan untuk prajurit TNI yang melakukan pelanggaran pidana umum ini disebutkan akan menjadi isu hangat begitu. Bagaimana kemudian khawatiran ini dapat mengurangi begitu ya, karena jika memang mekanisme peradilannya ini berbeda begitu, tidak lagi dilakukan secara umum, dapat mengurangi transparansi dan juga akuntabilitas. Apa kemudian pendapat Anda mengenai pengusulan untuk mengembalikan prajurit TNI melakukan tindak pidana umum ke peradilan militer? Bagaimana kemudian juga dari dampaknya terhadap transparansi dan juga akuntabilitas dari hukum yang ada di Indonesia menurut Anda, Mas Fahmi? Ya, kalau terkait dengan peradilan militer kan memang sudah di Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 sebenarnya sudah ada perasaan yang jelas soal prajurit yang melanggar pidana umum sebenarnya sudah bisa diadili di peradilan umum, tapi ada syarat ya bahwa itu menunggu perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 97 tentang peradilan militer. Kalau itu belum diubah ya pelaksanaan dari peradilan penegakan hukum di lingkungan TNI ya tetap mengacu pada Undang-Undang 31 tahun 97 yaitu di lingkungan peradilan militer. Nah, kalau kemudian ada usulan untuk mengembalikan ya sejauh ini kan itu tidak masuk dalam pembahasan revisi ya setahu saya gitu ya. Jadi justru kalau yang perlu kita dorong DPR bisa kemudian melanjutkan proses revisi Undang-Undang TNI ini dengan agenda berikutnya yaitu perubahan Undang-Undang peradilan militer. Itu yang justru kita harapkan, bukan justru mengakomodir usulan tentang mengembalikan peradilan terhadap prajurit yang melanggar atau pidana atau melakukan perbuatan melawan hukum gitu ya ke peradilan militer, tapi memastikan bahwa apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 ini bisa dilaksanakan secara efektif gitu.
Oke, Bang Dev, kalau kita masuk pada substansi pasal-pasalnya, ini kan apakah sudah sinkron juga dengan UU dan juga kebijakan lainnya RUU TNI? Tentunya perlu ada keselarasan juga ya dengan undang-undang yang lain terkait dengan seperti mungkin UU Pertahanan Negara, kemudian juga UU Kepolisian ataupun UU HAM begitu. Apakah bagaimana agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang membuat tidak jelas begitu dalam implementasinya nanti? Apakah juga sudah bisa dipastikan oleh Komisi 1 DPR RI bahwa terkait dengan hal ini, mengingat terdapat beberapa pasal dalam RUU TNI ini yang dinilai berpotensi juga tumpang tindih dengan undang-undang lain seperti tadi adalah pasal 47 begitu ya, penempatan prajurit TNI dalam jabatan sipil bagi prajurit aktif juga, Bang Dev. Agar tidak tumpang tindih bagaimana, Bang Dev? Ya, nggak akan ada tumpang tindih gitu. Pertama ini kan hanya memperbaiki daripada undang-undang yang ada. Undang-undang yang ada tidak tumpang tindih dengan undang-undang yang lain, kan sudah diharmonisasi. Dan begitu juga nanti setelah undang-undang ini direvisi akan kembali diharmonisasi oleh Kementerian Hukum. Jadi baik secara linia per linia, huruf per huruf, titik komanya itu jangan sampai ada multitafsir yang bisa mengakibatkan perbedaan pandangan dan juga proses yang berbeda. Jadi ini saya dapat pastikan tidak akan ada tumpang tindih, tidak akan ada degradasi akan supremasi sipil dan supremasi hukum. Fungsi TNI tetap yaitu untuk menjaga kedaulatan negara, tidak melewati garis demarkasi tersebut, dan juga masyarakat justru akan terus lebih terjaga kedaulatannya dengan adanya perbaikan akan undang-undang ini. Oke, baik. Terakhir saya ingin ke Mas Fahmi. Mas Fahmi, singkat saja, jika berbagai pihak termasuk dari organisasi masyarakat sipil ataupun akademisi ini menilai bahwa revisi Undang-Undang TNI berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sudah kita bahas tadi, bagaimana kemudian apakah ini akan memungkinkan batal demi hukum, atau jika memang tidak ataupun mungkin ini juga sudah dibahas secara komprehensif begitu untuk kemudian ini tetap disahkan, bagaimana mengedukasi kepada masyarakat, Mas Fahmi? Iya, revisi Undang-Undang TNI ini saya kira bukan sesuatu yang harus ditolak, tapi juga mungkin tidak diterima begitu saja tanpa pengawasan yang ketat gitu ya. Jadi prosesnya harus tetap berjalan dengan transparan dan tetap dalam kerangka supremasi sipil. Jadi revisi ini menurut saya harus jadi landasan bagi transformasi TNI yang lebih modern, lebih adaptif gitu ya. Nah, tinggal sekarang bagaimana kemudian proses komunikasi juga dilakukan dengan baik, dengan cermat untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan kemudian bisa menerima gitu ya perubahan-perubahan yang ada dalam proses revisi Undang-Undang TNI ini gitu ya. Karena kalau tidak direvisi ini juga kita tidak akan bisa menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan ancaman di masa depan gitu ya, termasuk juga dalam konteks penyelenggaraan negara gitu. Jadi ini sesuatu yang penting untuk dikawal, bukan ditolak gitu ya, dan kemudian juga penting untuk dipastikan komunikasinya bisa dipahami oleh masyarakat. Baik. Oke, baik. Kalau begitu, karena revisi UU TNI ini sudah masuk di prolegnas, kita kawal bersama sampai dengan akhir nanti. Bang Dev dan juga Mas Fahmi, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya. Salam sehat selalu.